menghidupkan kembali ruhnya orang yang sudah mati. Karomah para habaib Ba'alwi mampu mencegat malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Malaikat Israel dicegat agar mengembalikan ruh nyawa sang kiai. Sang kiai yang sudah terlanjur wafat meninggal dunia akhirnya mampu hidup kembali. Ini cerita yang tidak benar alias hoax. Oleh sebab itulah, mari dengarkan salah satu puisi persembahan dari kami Al-Fakir Tawa Mu'allim. Sudahlah, sadar wahai kaum pribumi, bangunlah dari mimpi-mimpi. Ba'alwi bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manaqib beliau masyhur di seluruh bumi. Karomah beliau telah diakui oleh para wali. Fahamilah bagaimana cara habaib Ba'alwi berusaha menggeser manaqib beliau ini. Faqih muqaddam dipuja di bumi pertiwi, namun tak terkenal di negerinya sendiri. Semua itu hanyalah membodohi pribumi. Pribumi bodoh langsung cinta setengah mati, tanpa mau berpikir dan merenung apalagi meneliti. Saat ini marilah kita menuntut bukti. Cegat malaikat Israel pembawa ruh sang kiai, agar sang kiai bisa hidup kembali. Jika tidak, maka buang semua dongeng Ba'alwi. Ini adalah salah satu puisi yang kami susun barusan, karena kami mendengar berita-berita yang dipolak-balik. Beritanya ini Masya Allah, katanya seorang kiai yang wafat setelah memberikan wasiat kepada para alumninya agar jangan mengotak-atik Ba'alwi. Tiba-tiba katanya karomah dari para habaib Ba'alwi mampu mencegat malaikat Israel. Luar biasa. Jangankan mencegat malaikat Israel yang membawa nyawa, lawang Isra Mi'raj saja berapa kali itu katanya, berapa kali Mi'raj. Bisa menurunkan rantai emas, bisa mengirimi surat yang dikirim kepada malaikat mungkar dan nakir yang ada dalam kuburan, agar jangan menanyai seseorang yang telah wafat. Nah, saat ini beredar bahwa malaikat Israel pun dicegat oleh salah satu wali dari Ba'alwi. Luar biasa. Mana buktinya? Ayo cobalah kita jalan-jalan ke Banten, ya, ke Pandeglang. Buktikan. Kami Al-Fakir Tawa Mu'allim ini kan memiliki grup, ya, walaupun kami di Tangerang ini wilayah Banten, tetap ada grup MUI Provinsi Banten, grup lagi RMI Robitoh Ma'hid Islamiyah Provinsi Banten. Jadi para anggotanya itu para kiai seluruh Banten. Jadi nggak ada berita yang mengatakan bahwa karomahnya dari para habaib Ba'alwi mampu menghidupkan kembali rohnya orang yang sudah mati. Ini nggak benar. Oleh sebab itulah, mari sadar wahai kaumku, kaum pribumi, sadar dari dongeng-dongeng yang mengelabui orang pribumi. Bangunlah dari mimpi-mimpi. Sadar wahai kaum pribumi, sadar. Nah, inilah bedanya para kiai yang faqih, ya, tidak hanya alim tapi faqih dan juga faham tentang siasah Islamiyah, strategi. Jadi kiai itu ada yang faham tentang fikih saja, ada yang faham tentang hadis, ada yang faham tentang tafsir, ada yang kiainya kiai suwuk, kiai sembur, kiai dukun. Tetapi juga ada kiai yang benar-benar memiliki kemampuan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab manaqib beliau. Diberikan ilmunya ulama, ya, ilmunya ulama dan siasatul muluk. Siasatul muluk itu siasatnya raja-raja. Wa hikmatul hukama, dan hikmahnya para ulama hikmah. Jadi kiai yang mampu menguasai ilmunya para ulama, mampu menguasai siasatnya raja-raja, para politikus,
dan juga mampu menguasai hikmahnya para ulama al-hikmah, itulah kiai yang paham betul bagaimana strateginya orang-orang kaum Ba'alawi di Nusantara. Zaman dahulu manaqib yang kita baca di mana-mana itu manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi saat ini sudah mulai digeser sedikit-sedikit nih. Ya thariqah Rabithah Alawiyah ini udah mulai menggeser, dah orang-orang pribumi nggak sadar, tidak paham. Kemudian zaman dahulu itu yang dibaca di mana-mana solawatannya itu seperti solawat nariyah. Solawat nariyah dibaca di mana-mana, solawat fatih dibaca di mana-mana, diamalkan bareng-bareng. Sekarang ini diubah solawatannya di atas panggung-panggung konser begitu, konser. Tapi orang pribumi juga nggak sadar. Dulu kalau misalnya kita mau khitanan, mau pernikahan, yang dibaca itu maulidnya maulid tiba atau berjanji, ya, maulid tiba atau berjanji atau syarful anam. Sekarang diubah tidak maulid berjanji atau tiba atau syarful anam, yang dibaca Subtuturor, ya kan, semuanya harus ke Yaman-Yamanan, ya kan, ke Yaman-Yamanan, ke Ba'alwi-Ba'alwiyan. Nah ini anehnya orang-orang pribumi itu nggak sadar. Bahkan nih karomah yang tidak masuk akal diceritakan oleh orang-orang mereka, orang-orang pribumi ngowah, langsung cinta setengah mati. Cobalah bayangkan, orang yang fakih, yang alim, tidak hanya pintar baca kitab kuning gundul, tidak hanya tekstual, mempelajari fikih hanya untuk misalnya debat bahasul masail, tidak hanya sekedar itu, tetapi harus betul-betul tabahur fil ilmi, tabahur fil ulum, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulama itu hendaklah, yang ingin memimpin loh ya, harus menguasai ilmunya ulama, ya, ulumul ulama. Itu yang pertama, ilmunya ulama itu banyak sekali. Yang kedua, harus tahu tentang siasatul muluk, siasahnya para raja. Siasat ini penting sekali. Apa gunanya kalau orang itu hanya pintar saja, pintar ilmunya ulama yang selalu husnudon, ya kan, para ulama diajar husnudon. Tetapi kalau siasatul muluk tidak begitu. Jadi para ulama yang bisa memimpin ini harusnya menguasai siasatul muluk. Siasatul muluk dan hikmatul hukama. Hikmahnya orang-orang yang al-hikmah, jangan hanya menguasai satu fan ilmu saja, misalnya fikih doang, kemudian hadis doang atau tafsir doang, sudah merasa sok. Nah beda memang kalau ulama-ulama Nusantara yang tabahur fil ulum itu melegitimasi ulama-ulama dunia. Ulama Nusantara yang melegitimasi, sedangkan ulama-ulama Nusantara yang ilmunya setengah-setengah itu minta dilegitimasi oleh ulama-ulama yang ada di dunia, terutama dari Yaman. Inilah perbedaannya. Oleh sebab itu marilah kita fahami dan sadar. Semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.